beberapa hal terkait dengan HR ya. Kalau saya itu sekarang handle di posisi performance management. Performance management ada di bawah subdivisinya namanya organizational development atau OD ya. Jadi kalau di Komatsu Indonesia itu HRD-nya itu dibagi jadi 4 bagian. Ada people development, kemudian organizational development, kemudian remuneration management, sama satu lagi ada di KUI operation. Jadi karena kita tuh HR-nya itu sistemnya sinergi, perusahaan kita besar, jadi ada anak perusahaan, beberapa anak perusahaan, jadi HR-nya itu sudah sinergi. Jadi ada KUI operation untuk yang di Cikarang Plan. Kemudian untuk people development sendiri handle terkait dengan training and development, biasanya learning organization, training and development, agenda-agenda training baik itu internal atau eksternal, dan juga program-program di corporate university. Kita ada corporate university. Kemudian untuk yang di organizational development di tempat saya itu ada performance management yang di bagian saya, kemudian ada juga manpower handling untuk kebutuhan karyawan, dan juga ada recruitment management. Kemudian untuk di remuneration and policy itu satu subdivisinya cuma ada di remuneration and policy aja, jadi cuma satu bagian. Kemudian yang di KUI operation itu menghandle all general HR, tapi dalam skupnya cuma di anak perusahaan aja. Jadi koordinasi dengan 3 subbagian yang tadi, people development, organizational development, dan juga remuneration management. Tantangan menjadi HR di bagian kakak? Kalau tantangan di bagian saya, di bagian performance itu yang pertama mungkin lebih ke gimana caranya kita memastikan perusahaan kita itu mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kita itu kan handle di next proses ya. Kita bukan lagi berbicara terkait dengan merekrut kandidat atau mendapatkan orang, tapi kita gimana caranya karyawan itu sudah masuk di kita, sudah bekerja di kita, dan mereka bisa menghasilkan output yang sesuai. Nah, di performance itu kan setiap tahun ada yang namanya KPI atau standarnya ya, standar di perusahaan kita, dan kita harus mengacu kepada itu, activity plan, daily managementnya, apakah mereka semua itu menganut dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yang setiap tahun sudah kita perbarui. Nah, itu tantangannya kembali lagi ke kesadarannya masing-masing, kemudian ke kesadaran dari manajernya, bagaimana cara mereka memaintain semangat dari awal fiscal year, dari awal tahun berjalan sampai dengan tahun terakhir. Setiap activity itu harus tetap berjalan, walaupun ya pasti akan ada yang terhambat ya, maksudnya kayak delay activity atau misalnya activity project itu nambah rentang waktunya, tapi ya paling tantangannya itu sih, kayak delay activity, rentang projectnya nggak jalan atau apa. Nah itu bisa jadi masalah juga, karena nanti performance mereka kan dilihatnya dari pencapaian mereka ya, kemudian biasanya terkait performance itu kita tuh dibagi mbak, kalau performance itu dibagi jadi ada 2, performance untuk karyawan yang memang stay di kantor atau di bagian kantor office, ada yang karyawan yang memang di produksi, karena kita itu kan manufacturing ya, manufacturing industry. Untuk yang diproduksi itu kan kayak operator, mereka yang benar-benar memproduksi barang gitu, unit kita kan, ekskavator, bulldozer, dan segala macam. Jadi kalau untuk penilaiannya pun berbeda. Mungkin kalau misalnya di lapangan yang operation ini, mereka hanya dinilai terkait dengan pencapaian mereka sehari, berapa mereka bisa menghasilkan produktivitinya seberapa banyak, performance-nya. Kemudian dinilai juga dari segi ability-nya, kemudian dinilai juga dari segi communication, eagerness mereka, kayak gitu. Kita ada beberapa standar-standar itemnya untuk di bagian direct, kita sebutnya direct kalau untuk operasional itu, operation yang di production itu. Nah itu namanya hanya performance appraisal, karena cuma sekedar dari cover luar aja, maksudnya kita nggak mendalam. Kalau misalnya yang staff itu kita kan pakai IPP IDP ya, atau individual performance plan
dan individual development plan. Jadi mereka lebih rinci sampai dengan mereka punya activity setiap tahun dan setiap bulan activity-nya ngapain itu tuh ada. Jadi yang tadi section activity daily management itu masuk ke dalam sana juga. Jadi penilaiannya itu nggak sekedar performance appraisal tapi dari IPP IDP juga. Dan itu tantangannya lebih ke pertama karena kita perusahaan besar banyak yang dihandle yang Mbak, sedangkan saya sendirian di performance, yang lainnya itu handle kita ada bagian-bagiannya masing-masing. Jadi saya di performance sendirian dan handle sekitar 4.000 karyawan setiap tahun penilaian, dan itu sendirian gitu. Jadi harus benar-benar memanage gimana caranya kita melakukan pekerjaan itu efektif dan semua bisa ternilai dan sesuai gitu dan adil gitu kan, sesuai dengan memang hasil pekerjaan mereka. Ya untuk itu ya berarti kita harus memaintain gimana caranya sistem kita tuh berjalan dengan maksimal gitu sih. Karena ya kembali lagi kita kan effectiveness-nya dari satu orang itu bisa mengerjakan pekerjaan yang memang kuantitinya banyak gitu. Mungkin itu lebih ke situ. Kalau tantangan eksternal mungkin lebih ke kita gimana caranya tetap memaintain dan improve di internal kita biar nggak ketinggalan sama tren yang ada di luar sih. Penilaian kinerja dan rewarding sistemnya tentu aja kayak bonus dan segala macamnya. Itu kakak di performance itu sendiri karena kekurangan karyawan atau enggak? Karena kalau di kita itu sistemnya sudah mulai di human capital. Di human capital itu kan satu skup pekerjaan biasa dipegang oleh 1 atau 2 orang saja, memang seperti itu. Dan kebetulan kalau untuk level performance itu kan pekerjaan daily-nya itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Memang akan sangat fokus dan sangat beratnya itu di bulan-bulan awal tahun dan di akhir tahun. Di pertengahan itu biasanya akan diisi dengan activity lain, karena saya juga nggak cuma di performance aja nih, tapi saya handling juga di corporate culture, jadi yang terkait perusahaan, budaya perusahaan, dan juga TPQM atau Total Productivity and Quality Management itu biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan manufacturing juga industri. Jadi handle di situ. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat untuk dilakukan satu orang. Tapi kalau dilakukan cuma satu orang juga sebenarnya payah. Tapi kan kita punya supervisor, kita ada asisten manajer, kita ada manajer juga. Jadi ada step-step beberapa proses performance itu nggak semuanya dihandle sama staff gitu. Jadi kayak sampai step people review itu evaluation proses itu mungkin sampai staff, tapi nanti people review akan melibatkan juga supervisor HR untuk mereview itu dan juga manager sampai dengan ke DGM up gitu. Jadi sebenarnya nggak sendirian banget sih. Ya, masih dibantuin dari masih atas ada bantunya. Berapa penting kemampuan negosiasi kepada karyawan-karyawan Kak? Perusahaan. Penting banget ya kalau dari saya, karena kembali lagi kita 4.000 karyawan nih, terus kita bikin scheduling kan, misal kita mau memetakan, mengevaluasi, memfinalisasi. Biasanya kita memfinalisasi dari penilaian kinerja, misal di akhir tahun tuh biasa bulan Januari, bulan Februari itu saya akan finalisasi, dan itu tuh nggak per orang juga, tapi per sectionnya juga, per departemennya juga, kayak gitu. Dan nanti di akhir akan report Komasu Group Indonesia gitu. Nah itu tuh kan perlu waktu, dan setiap kepala mereka itu kan per departemen itu juga punya activity lain masing-masing. Nah gimana caranya kita bisa membuat schedule itu match? Nah gimana Pak kalau misalnya di hari ini, karena misalnya hari kemarin dua hari ke depan atau minggu depan itu sudah full jadwalnya oleh departemen lain kayak gini ya, biasanya akan ada sedikit tumpang tindih. Tapi biasanya kalau misalnya memang merekanya nggak bisa, biasanya kita ada negosiasi dengan departemen-departemen lain biar tukar schedule kayak gitu-gitu sih. Karena kan kembali lagi saya sendirian ya untuk yang memproses dari proses awal performance sampai dengan evaluasinya gitu. Berarti terkait jadwal ya Kak? Terkait penjadwalan biasanya sih. Sama kalau untuk di activity corporate culture biasanya kita tuh ada activity tahunan setiap tahun. Setiap tahun itu ada beberapa kayak ajang
ajang presentasi konvensi gitu. Jadi all improvement yang ada di Komatsu itu dilombakan se-Komatsu Group Indonesia. Jadi Komatsu yang ada di Jakarta, yang ada di Cikarang, yang ada di Cibitung, yang ada di Cilincing, yang ada di Kalimantan, semua itu beradu dilombakan siapa yang menang. Nah itu biasanya ada di satu konvensi. Nah itu konvensinya diadakan beberapa kali sesuai dengan subtema kategori. Nah biasanya kalau kayak gitu itu ya kita negonya pertama nego vendor ya kan, kalau mau ngadain konvensi, terus nego-nego rewardnya nanti apa, nego-nego budgetnya juga terkait budgeting, agenda, kemudian ya biasa kalau kayak gitu itu kita nego sama antar company, maksudnya anak perusahaan itu kan biasanya akan ada ini ya biaya transport, bla segala macam. Nah itu biasa kita nego-nego kayak gitu. Biasa hal-hal yang kayak gitu. Soft skill komunikasi Kak. Itu sangat penting banget di dalam komunikasi, dalam negosiasi Kak. Dalam negosiasi jelas penting ya. Yang pertama kalau sebelum dari negosiasi, pertama kita kan harus know the people ya. Siapa yang siapa yang sedang kita ajak bicara. Kita tuh harus tahu dulu nih orang ini karakteristiknya seperti apa, bagaimana cara kita membawa diri kita menjadi orang yang bisa dia terima dulu. Biasanya kalau misalnya udah kita perlu skill komunikasi itu, karena kalau enggak kita nggak bisa masuk nih ke mereka, nggak bisa kita bikin smooth si negosiasinya, karena mereka akan paham, oh kamu mau kesini ya larinya gitu. Jadi emang pertama-tama kita harus pendekatan dulu, gimana caranya kita membawa diri kita nggak menjadi seperti mereka sih, tapi menjadi ada di sisi mereka gitu. Gimana caranya bisa memposisikan diri kita di tempat yang memang dia lagi di situ tuh gitu. Mungkin itu sih biasanya. Kan Kakak tadi menyinggung kalau misalnya jadwal tentang departemen gitu kan ya Kak. Itu Kakak bagaimana cara menjaga hubungan baik dalam karyawan Kak? Kalau menjaga hubungan baik, yang pertama kembali lagi dari filosofi HR ya. Saya tuh menanamkan diri saya sejak pertama kali masuk ke ranah HR itu, saya itu manusia dan akan selalu memanusiakan manusia. Jadi ini mungkin yang jarang HR sebutkan, memanusiakan manusia dan memperlakukan manusia itu sama walaupun level mereka berbeda. Apalagi di perusahaan saya yang ranahnya itu dari level paling bawah sampai level paling atas tuh ada gitu. Maksudnya yang benar-benar pekerjaannya kotor atau pekerjaannya produksi di lapangan sampai dengan pekerjaan yang benar-benar bersih di kantor gitu. Nah, gimana cara kita bisa masuk ke semua lini, kita bisa menghargai mereka, itu juga mungkin ini hasil didikan dari Komatsu juga ya yang perlu di garis bawahi, karena sebelum saya permanen itu kan ada manajemen trainingnya gitu, kayak New Employee Development Program yang mana itu ada beberapa, nanti di CV mungkin kelihatan ya, ada beberapa program kayak sampai dengan on the job training. Itu ada on the job training satu di mana kita juga harus masuk ke produksi. Jadi dalam 2-3 minggu itu kita kerja di bagian produksi sebagai helper, kemudian ngikut welding, ngikut bersihin mesin-mesin, ngikut ngobrol juga, ngikut morning briefing dan segala macamnya. Jadi kita bisa, ketika kita kerja di office itu, kita ngerasain nih feel mereka seharian bekerja itu seperti apa sih. Itu mungkin yang sampai sekarang tuh saya kayak tersentuh sih, karena nggak akan pernah kelupa sampai sekarang. Dan juga di Komatsu itu setiap orang harus bisa welding. Even dia lulusan manajemen, sekali seumur hidup pasti mereka akan mendapatkan yang namanya welding training di awal masuk. Dan setiap tahun akan ada ajang yang tadi, ajang convention, dan ada juga yang skillnya, hard skillnya terkait dengan welding, assembling, dan segala macam foundry. Nah itu juga untuk developmentnya ya kayak gitu sih. Lebih ke caranya ya kita memanusiakan manusia, jangan sampai merasa itu berbeda. Sekian dari wawancara saya dan Kak Inta Bayu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.